Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Selasa 3 Desember 2024 berjudul Tamu Surgawi. Ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apakah engkau tidak takut dengan Roh Kudus? Di satu waktu ia telah datang dengan pengaruh yang luas ke sekolah di Battle Creek dan ke sekolah-sekolah di daerah lainnya. Apakah engkau mengenalinya? Apakah engkau memberikan penghormatan kepadanya? Karena ia adalah utusan surgawi. Ketika Roh tampak sedang berjuang dengan para orang muda, apakah engkau berkata, marilah kita mengesampingkan semua pelajaran terlebih dahulu, karena di antara kita ada seorang tamu surgawi. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Apakah engkau dengan hati yang menyesal sujud di dalam doa bersama dengan murid-muridmu memohon agar engkau dapat menerima berkat yang Tuhan sediakan bagimu? Guru agung itu sendiri ada di antara kamu. Bagaimanakah engkau menghormati dia? Apakah dia seorang asing bagi beberapa pendidik? Apakah perlu mengirim seorang yang dianggap berwenang untuk menyambut atau mengusir utusan dari surga ini? Meskipun tidak terlihat kehadirannya ada di antara kamu, tetapi bukankah pemikiran sudah ditanamkan bahwa di sekolah waktu harus diberikan seluruhnya untuk belajar dan bahwa segala sesuatu sudah dijadwalkan? Seolah-olah waktu yang telah dikhususkan untuk belajar terlalu berharga untuk diserahkan kepada pekerjaan utusan surgawi ini. Jika engkau dengan cara ini telah membatasi dan menolak Roh Kudus Tuhan, saya memohon agar engkau bertobat sesegera mungkin. Jika ada yang telah menutup dan mengunci pintu hatimu bagi Roh Allah, saya mendesak engkau untuk membuka pintu itu dan berdoa dengan sungguh-sungguh, tinggallah bersamaku. Izinkan saya memberitahu bahwa engkau apa yang saya ketahui tentang tamu surgawi ini. Roh Kudus begitu prihatin dengan para remaja selama berjam-jam sekolah, tetapi beberapa hati begitu dingin dan gelap sehingga mereka tidak menginginkan kehadiran Roh Kudus dan terang Tuhan ditarik. Tamu surgawi itu seharusnya dapat membukakan pengertian, dapat memberikan hikmat dan pengetahuan dalam semua bidang studi yang dapat digunakan untuk kemuliaan Allah. Dia datang untuk menginsafkan dosa dan untuk melembutkan hati yang mengeras karena keterpisahan yang lama dari Tuhan. Dia datang untuk mengungkapkan hasil yang besar yang olehnya Allah telah mengasihi para remaja ini. Renungkan lebih dalam. Dapatkah saya mengenali kehadiran Yesus ketika Ia mengunjungi saya melalui kuasa Roh Kudus yang bersamanya? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, tentu kehadiran Tuhan selalu ada pada kita. Ketukan yang Tuhan lakukan di dalam hati kita supaya kita membukakan hati kita, membiarkan Dia masuk dan menempatkan. Roh Kudus akan selalu menuntun, mengajari kita. Itu selalu yang akan dilakukan dan itu adalah pekerjaan kuasa Tuhan. Hanya saja apakah kita terhadap ketukan itu di mana Tuhan mendekat kepada kita, atau masihkah kita dapat mendengarkan bisikan kuasa Roh Kudus selalu ada di samping kita di saat pikiran kita diarahkan untuk memilih dalam tindakan hal yang melakukan yang baik atau yang salah. Dan bila mana kita selalu mendengar bisikan kuasa Roh Kudus, itu akan memenangkan kita supaya dapat melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tamu surgawi itu selalu dekat dengan kita, tetapi itu harus selalu dilatih supaya pikiran hati kita selalu dekat kepadanya dan kita mengenal bisikan itu. Itulah tandanya bagaimana hubungan kita akan semakin dekat. Dan bahkan terutama bagi orang-orang muda di saat sekarang ini, yang mana tantangan begitu besar dengan kecanggihan dan dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan yang luar biasa, godaan tantangan semakin besar. Sedikit sekali satu minat yang dapat ditunjukkan untuk lebih memilih terhadap kerinduan kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah kiranya hidup kita selalu dipeliharakan, terutama orang-orang tua, untuk mengarahkan anak-anak untuk selalu mendengar suara akan Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kami kembali pada hari ini. Tuntunlah kami supaya kami hidup dalam kebenaran Tuhan ya Bapa. Terutama kami hidup di akhir zaman ini Bapa, dengan kecanggihan dan akan teknologi, demikian juga kemajuan ilmu pengetahuan begitu banyak
yang akan menjadi tantangan dan bahkan godaan ya Bapa, mengalihkan hati dan pikiran kami untuk mendengar akan kebenaran Tuhan melalui bisikan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, ajarlah kami senantiasa, terutama bagi orang-orang muda di akhir zaman ini Bapa, supaya mereka juga menyendengkan telinga untuk mendengar suara bisikan Roh Kudus ya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk memilah mana yang baik, mana yang benar, berkenan di hadapan Tuhan untuk mereka akan lakukan. Biarlah mereka berdiri teguh juga untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja-Mu. Berkatilah kiranya rumah-rumah tangga ya Tuhan. Kehadiran Tuhan kami harapkan untuk dapat menjadi soko guru dalam hidup rumah tangga, memberkati orang-orang tua dengan penuh bijaksana untuk membawakan hidup rumah tangga senantiasa di setiap hari ya Bapa, untuk mengundang Tuhan yang akan berkuasa, Bapa yang baik. Kami berharap hari ini juga kami akan berada dalam tuntunan kasih-Mu. Berikanlah sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Bagi umat-Mu Tuhan yang sakit, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian mereka ya Bapa. Biarlah pemulihan dan kesembuhan terjadi. Demikian juga Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan yang berada di tengah bencana, bahkan oleh karena cuaca, suasana di sekarang ini yang tidak menentu, Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan-Mu bagi mereka. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, peliharakanlah hidup mereka ya Bapa, dan mereka juga akan beroleh kesehatan dan umur yang panjang. Lebih lagi ya Tuhan, menjalani hari-hari dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Bila mana hari ini umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, peliharakanlah mereka senantiasa Bapa. Terpujilah Tuhan, kami yakin berkat yang sama akan menjadi bagian kami. Ampuni kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.